Ustadz Muhammad Sulhi bin Kiai Haji Daud Al-Hafidh, dan juga di sini ada Al-Mukarram Guru Sulaiman, para kepala OPD Provinsi Jambi, pimpinan Pondok Pesantren Jauharul Watan, dan juga kepala desa Setiri, dan semua jamaah hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah nama kita sudah ada di gerbang pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fil ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini semua hajatnya disampaikan oleh Allah, amin. Semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah, amin. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah hutangnya, amin. Yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya, amin. Yang belum menikah Allah berikan jodoh secepatnya, amin. Yang sudah menikah Allah tambahkan rezekinya, Bu. Yang bapak-bapak, amin. Apa yang tadi ngangkat tangan, coba Ibu lihat dah. Siapa kelihat niatnya, Bu, ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita ini mensyukuri nikmat Allah bukan dengan hal yang seperti biasa. Rizki Allah kita artikan dengan nominal. Coba kita kalau dapat BLT, bantuan langsung tunai, kalau duit warna merah, ngangkat tangan tinggi, alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleh, ini berkat sholat duha, macam-macam disebut. Kalau warna duit agak biru, agak rendah, alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleh. Kalau duitnya warna ungu, 10.000 nempel di dinding, alhamdulillah ya Allah. Kalau duitnya 2.000, jadilah daripada nggak dapat sama sekali. Rezeki kita artikan dengan nominal, padahal anak kita sholat, anak kita ngaji, anak kita tutup aurat, istri kita sholat 5 waktu, itu rezeki yang tidak bisa dibayar. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita datang ke sini salah satu bentuk syukur kita diberikan Allah nikmat sehat, nikmat masih hidup untuk bisa mendapatkan keberkahan daripada penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Tadi kita dengar salah satu santri ngaji, masya Allah, suaranya bagus betul, Bu. Kita nih bingung, sama-sama punya leher, sama-sama punya mulut, suara berbeda. Ngajinya masya Allah, tabarakallah. Kita dengar lantunan Al-Quran, setiap dia ngaji, Allah. Habis ngaji, Allah. Senang mendengar orang yang kayak gitu. Kadang anak-anak perempuan zaman sekarang lebih banyak di depan handphone, joget TikTok. Telah kupandang jauh wajah ibang di sana. Dah apal, dikit-dikit dengar tadi anak-anak kita, Bu, masya Allah, ketika dibacakan Tala'al badru alaina, anak-anak kecilnya dikenalkan dengan marhaban, pakai hadroh, pakai tim Rabbana, dibacakan sholawat, dibacakan doa. Ini beruntung orang tuanya. Banyak anak-anak sekarang, Bu, maaf cakap, kalau selamatan ngundang organ, nikahan ngundang organ, ketika atas tasyakuran ngundang organ, anak kesurupan ngundang ustad, kesurupan bagian ustad maju, selamatan, syukuran, tasyakuran, organ yang diundang. Ini beruntung anak-anak tadi, ada namanya Sultanul Ilim, ada lagi namanya salah satu tadi ada Muhammad Ihsan atau siapa tadi, dibacakan Rabbana, dibacakan hadroh, marhaban ya nural aini, marhaban marhaban. Beruntung anak kita kenal dengan Nabi, dari kecil didengarkan Nabi. Makanya ketika anak lahir, oh, kalau anak kita lahir, Pak, azankan di telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai telinga kanan diazan, telinga kiri diikomatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Agar apa? Agar ingat nak, kau lahir ke dunia, sholat 5 waktu, jangan pernah tinggal. Sampai kau mati pun kau akan diazankan dan diikomatkan. Bahkan perintah sholat, bu, perintah sholat itu tak ada uzur dalamnya. Tak mampu berdiri, sholat duduk. Tak mampu duduk, sholatnya baring. Tak mampu baring, sholatnya menghadap kiblat. Tak mampu sholat menghadap kiblat, pakai gerakan tangan saja. Tak mampu gerakan tangan, gerakan mata. Tak mampu gerakan mata, sholat dalam hati. Tak mampu sholat dalam hati, sholatkan ramai-ramai. Meninggal orangnya, Pak, Bu. Artinya setiap kita anak yang belajar di pesantren, sholatnya akan terjaga. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak ketika anak lahir jangan lupa azankan. Beruntung ibu-ibu ketika menikah punya suaminya ahli ibadah. Coba kalau suami nggak ngerti dengan ibadat, anak lahir bidan manggil, Pak, bapak suaminya, iya ini anak bapak azankan. Dia azan, Bu, beda lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Kenapa? Sholat setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka merugi kita, Pak. Hidup berumur panjang, sholat tidak pernah. Hidup umur panjang, ngaji nggak bisa. Berapa banyak saya temukan orang-orang sudah umur 60 tahun buka Al-Quran sudah mau sedekat meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa bunyinya. Saya lihat, yang dilihat bukan huruf Arab tapi huruf Latin yang dibaca. Sampai kapan kita mau baca Al-Quran dengan huruf Latin? Mendengar anak-anak tadi baca Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak santri ini akan membawakan keberkahan untuk kampung ini, amin. Memberikan keberkahan untuk kita yang hadir di sini. Insya Allah kita pun akan dapat keberkahan, walaupun cuman percikan sedikit daripada keberkahan Al-Quran. Karena apa? Lihat setiap khatmil Quran akan ada doa, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Beruntung kita anak membaca Al-Quran, khatmul Quran, dikirimkan ke orang tuanya. Bu, Pak, maaf, cakap, mudah-mudahan kejadian ini nggak ada di Jambi. Di Bangka Belitung, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar, banyak buku Yasin. Kita nanti siap nggak siap, terima nggak terima, rela nggak rela, foto kita akan ada di depan buku Yasin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmat Allah Bapak Haji Fulan bin Fulan. Nanti anak kita yang gak mengerti ibadah, dia cuma ngambil duit warisan, dibuat buku Yasin, foto kita ditempel buku Yasin, ditaruh di masjid-masjid. Gak ada yang ngaji, gak ada yang baca. Dia sendiri gak pernah buka Yasin tersebut. Kadang maaf, anak kita lebih banyak megang handphone daripada megang Al-Quran. Oh, pernah saya ngelihat satu langgar, satu surau, ada buku Yasin, pas ditarik ada foto, doakan ibunda kami. Fotonya ibu-ibu di dalam masjid. Ibu-ibu tadi meninggal tahun 1992, udah hampir berapa puluh tahun, 20-an tahun. Di foto tersebut buku Yasin, tolong doakan ibunda kami, wafat sudah lama, tapi foto yang dipakai foto ibunya masih muda, pakai sanggul besar, pakai kebaya, ada liontin, begini ngadepnya, ngadep ke arah buku Yasin tadi begini. Saya ngelihat ini buku Yasin apa bungkus jamu, kayak Nyonya Menir.
Karena apa? Anaknya nggak ngerti. Kalau anaknya ngerti, datang dia ke kuburan, bacakan Yasin, ngirimkan Al-Fatihah, membacakan doa-doa, hadiahkan kepada orang tuanya. Makanya keberkahan anak-anak kita bisa menghafal Quran dan belajar Al-Quran. Seperti tadi yang telah dinukil Al-Ustadz Azmi, beliau bilang, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, sudah dia belajar, mengajarkan ke orang. Alhamdulillah. Di sini kalau acara tasyakuran pakai robana apa organ? Di sini pakai robana marhaban. Kalau tasyakuran nikahan atau pakai organ? Nanti ke depan insya Allah kita pakai robana, Bu. Kami di Bangka Belitung alhamdulillah tahlil tasyakuran pakai robana marhaban. Selamatan pakai marhaban, walimah khitan anak pun pakai marhaban. Pokoknya digini, ya Nabi salam alaika. Setiap aja khitanan, selamatan, nikahan, beruntung anak kita kalau khitanan nikahan yang kita undang marhaban. Tapi kalau yang kita undang organ, Pak, maaf cakap, Bu. Kita acara nikahan, yang biduan tadi di atas panggung, yang laki di bawah. Yang biduan tadi tinggi 170, bajunya 70 cm. Ditarik ke atas, kebuka bawah, tutup baka bawah, kebuka atas. Yang bapak-bapak dari bawah ngelihat ngelongak. Nengok istri orang keluar air liur, nengok bini sendiri keluar air mata. Nengok istri orang, Masya Allah, Subhanallah. Bini mengel, bang, astagfirullahaladzim. Jangan dikasih lagi, ganti pakai marhaban, ganti pakai selawatan biar berkah. Kalau anak kita nikahan dipanggilkan marhaban, dibacakan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa dari Kanjeng Nabi untuk orang yang menikah, biar keluarganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan soleh dan solehah. Kalau kita ngundang biduan, Bu, maaf cakap, sudah ngundang maksiat, lagunya juga ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alangkah beruntungnya anak-anak kecil hari ini bisa mengenal Nabi lewat qasidah. Pernah dengar, Pak, qasidah? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri sambil dikawan, Fatimah putri, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang tua diam saja, yang kecil banyak baca. Yang tua nak menyambung takut salah. Kelihatan bener udah apal keluarga Nabi.
Kelihatan benar nggak hafal dengan keturunan para nabi, nggak kenal dengan keluarganya orang-orang soleh. Makanya Bu, kenalkan anak-anak kita ke Nabi Muhammad. Malu umur bertambah 30, 40, 50 tahun sama manusia yang diagungkan oleh Allah. Kita tidak kenal di dunia, bagaimana bisa dibantukan syafaat nanti di akhirat? Salawat tidak pernah. Bahkan Nabi pernah bersabda, aqrabuman aliyya jalisan fil jannah, yang paling dekat denganku duduk di surga nanti bersama Nabi Muhammad. Siapa? Yang paling banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan, orang yang salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaiha asyrah, Allah akan salawat kepada dia dengan salawat yang 100. Allah yang langsung balas. Allah Bu yang ngebalas salawat kita. Apa balasannya? Keberkahan, ketenangan, kemudahan, kemenangan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang sering bersalawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, Pak, Nabi Muhammad dibandingkan nabi yang lain, Nabi Muhammad punya kelebihan. Beruntung kita tanpa pernah minta, tanpa pernah kita memohon, dijadikan umat Nabi Muhammad. Ada nabi yang punya keistimewaan wajahnya paling ganteng. Siapa namanya Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Pak, kalau lewat depan ibu-ibu gini sambil ngiris pisau, ngiris buah apel, ngiris bawang, ngelihat Nabi Yusuf, itu keiris tangan nggak terasa. Karena Bu, saking gantengnya Bu. Nah, nanti kalau kita ngerasa ganteng, coba pulang panggil istri, dek, dek sini dek, ambil jarum pentul, coba kau sambil tusuk, jadi kau tengok abang dek. Bukan cuman sakit, infeksi, artinya kita jelek. Beda sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bahkan ada seorang perempuan juga, istri dari para nabi, yang cantiknya luar biasa. Kalau Nabi Yusuf bisa buat perempuan mengiris tangan tidak terasa, ada seorang perempuan sekali dilihat langsung stroke, saking cantiknya. Siapa? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah. Cantiknya luar biasa Bu. Siti Sarah pernah, kalau dalam kita analogikan, Nabi Ibrahim pengen traveling dari Irak, Baghdad Irak menuju ke Palestina, mampir sebentar ke Mesir. Saat transit di Mesir, semua handphone mengarah kepadanya. Ini kalau bahasa kita nih, di handphone, saking cantiknya tadi. Ketika dilihat sama raja, status orang-orang yang ada di bandara, seorang perempuan cantik, panggil kemana? Ke istana. Raja juga pengen lihat, saking cantiknya. Ketika di hadapan raja ditanya, "Hei, siapa Ibrahim, perempuan yang di sebelah kau ini?" "Saudariku seiman." Karena apa? Kalau Nabi Ibrahim jawab istriku, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh sama raja. Kenapa? Raja ini pantang lihat bini orang. Ngelihat bini orang ngucap alhamdulillah, ngelihat bini sendiri ngelihat astagfirullah. Bu, maaf cakap. Kadang Pak ya, istri kita nih kalau pergi ke kondangan, lihat Pak, bajunya ganti-ganti. Kalau pergi kondangan, pergi acara, kemana pengantin, baju merah, jilbab merah, tas merah, kutik merah, sepatu merah. Kalau ngadep suami, daster. Seminggu 3 kali, pakai gantung, pakai gantung, pakai gantung. Kadang kalau mengikat rambut, sininya sobek, diikat sama rambut, sama karet ada rambutnya lagi loh. Begitu tuh Bu kalau ngadep suami. Makanya suami maaf cakap lebih senang melihat orang lain daripada bini sendiri. Pak, istri diservis, kadang ibu sudah diservis, maaf cakap, giliran pergi kondangan, minyak leher lain, minyak wangi ketek lain. Giliran suami pulang, coba lihat, leher pakai autan, badan pakai remason, kaki salep 88. Kata lakinya, "Dek, yang mana nak kucium? Pedes semua badan kau nih," kata dia. Begini amal kita istri-istri dengan suaminya. Bagaimana pengen dapat keberkahan, giliran di depan orang, pengen pergi kondangan, pengen pergi kerja, pipinya bedak Mirabella, bibirnya lipstik merah cempaka, di depan suami kayak kucing kecebur.
Tidak ada manisnya sama sekali. Maka daripada itu bapak bantu servis istrinya, istri pakai semua itu untuk membahagiakan suaminya. Nabi Muhammad tuh pak tidak pernah memanggil nama istrinya dengan nama Khadijah. Khadijah sini, tidak pernah. Manggil Siti Aisyah, Ica sini Ica, tidak pernah. Manggil Siti Aisyah, ya Humaira, wahai yang putih kemerah-merahan. Manggil Khadijah, ya Latifah, wahai yang perangainya lembut sekali. Ustadz, saya pengen manggil istri saya kayak gitu juga Ustadz. Cuman istri saya tidak putih-putih bener, agak hitam tapi manis. Apa panggilannya? Ya Hajar Aswad. Jangan nyakitin hati istri. Saya ketika di rumah kalau manggil istri saya love. Bu, saya kalau manggil istri saya di rumah love. Kenapa? Iri, bilang bos. Papa. TikTok juga rupanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini begini bu, kalau ceramah depan anak-anak muda harus begini, ikut trending topik apa, update apa yang mereka suka, biar mereka betah duduk sama saya. Saya pernah bu ceramah di depan anak-anak muda geng motor. Kalau lewat depan masjid itu knalpot motor disunat sama dia. Kesian kalau yang sholat atau kalau yang sholat aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ketika yang lewat anak muda itu doa bisa berubah. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Kenapa? Gara-gara nih anak-anak muda nih. Makanya kita rubah, kita buat jadi baker subuhan. Makanya di Bangka Belitung ada anak-anak muda hijrah, kita buat pejuang subuh, baker subuhan. Kita ajak maulid, kita ajak pergi hadroh. Ketika kita ajak pergi hadroh, ahlan wa sahlan, tafadhol. Ada tamu mulia kita menambah keberkahan pagi ini insya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda tadi saya ajak main hadroh, main robana. Mereka bilang, Habib, kami tidak punya duit beli hadroh. Saya bilang, nggak usah pakai hadroh, pakai mulut pun jadi. Bagaimana hadroh pakai mulut? Ada kuncinya. Apa kuncinya? Cibubur, cipete, tebet. Cakep, bukan pantun. Itu kunci bu. Cibubur, cipete, tebet. Itu kunci. Beatsbox. Anak zaman sekarang guys harus ngikut kita. Kalau kita nggak ngikut, ketinggalan zaman teknologi, zaman sekarang zaman modernisasi. Kalau kita nggak bisa ngimbangin, ketinggalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketampanan Nabi Yusuf bisa segitu hebat, kecantikan Siti Sarah begitu luar biasa, wajah Nabi Muhammad dalam satu riwayat, Siti Aisyah lagi menjahit di tengah malam. Saat menjahit, jarum yang dipakai jatuh. Waktu jatuh lampu gelap, Nabi Muhammad masuk kamar, buka pintu, itu kamar terang benderang. Siti Aisyah bisa mengambil jarum yang jatuh, kelihatan saking bercahaya wajah Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Glowing nggak dibuat-buat bu. Ada sekarang orang pengen glowing, datang ke Korea. Pakai apa? Operasi kantong asoy, operasi plastik. Yang tadi turun naik lagi, yang tadi turun naik lagi. Alis yang nggak ada ditambah alis, mata yang kurang belok dibelokkan, hidung yang kurang mancung dimancung kayak Pinocchio. Yang ngeri kalau dia bakar sampah, dekat api manyun semuanya. Plastik semua isinya, kantong asoy. Kalau bahasa Bangka, entah di sini apa nama plastik? Kantong apa namanya? Antong asoy juga. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, nurun fauqa nuri. Saking gantengnya Nabi Muhammad, bahkan kamar yang gelap pun bisa bercahaya. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi bu, Nabi yang diberikan oleh Allah kesempurnaan bentuk badan. Siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu badannya sterek. Badan Nabi Musa itu berbentuk ototnya six pack. Makanya sering pakai baju longgar-longgar karena takut malu.
Kalau Nabi Musa selama hidup badannya berotot, badannya kekar, bahkan dalam riwayat Nabi Musa saking kuatnya pernah nampar malaikat mata sampai keluar. Saking kuatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jangankan pas dewasa, masih bayi, Nabi Musa pernah digendong sama Fir'aun. Waktu digendong sama Siti Aisyah, Siti Asia, itu Nabi Musa senyum, digendong sama Siti Asia. Kata Siti Asia, "Dek, aku pengen gendong juga." Digendong sama Fir'aun, langsung cemberut. Itu jenggotnya Fir'aun dicengkram sama Nabi Musa. Dia punya mahkota raja jatuh ke bawah. Apa kata Fir'aun? "Wahai istriku, jangan-jangan anak ini yang di dalam mimpiku yang bakal mengambil mahkota rajaku. Akan kubunuh dia." Kata Asia, "Jangan bang, kita tidak punya anak. Inilah harapan kita, inilah satu-satunya keturunan kita bang, anak angkat kita. Aku sayang sama dia." Kata siapa? Kata Siti Asia. Akhirnya kata Fir'aun, "Akan aku tes. Kalau memang dia orang yang bukan dalam mimpiku, akan ku tes." Dikasih korma sama bara api. Saat dikasih korma sama bara api, mana yang dia ambil? Kalau yang diambil korma, berarti ini akan aku bunuh. Ketika dia gerakkan tangannya, Allah ilhamkan Nabi Allah Musa bukan mengambil korma, tapi digerakkan mengambil bara api, dimakan sama Nabi Musa tengah hidup-hidup bara api. Makanya Nabi Musa, maaf, punya lidahnya agak cadel. Makanya doa Nabi Musa, "Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani." Lepaskan simpul daripada lidahku ya Allah. Tapi ingat, ada hikmah yang kita petik di sini. Nabi Musa seakan-akan kena musibah, padahal Nabi Musa Allah selamatkan dari musibah yang lebih besar. Seandainya Nabi Musa makan kurma, akan dibunuh sama Fir'aun. Tapi Nabi Musa mengambil bara api, yang dia makan selamat daripada maut. Makanya kita kalau kena musibah, husnudzon sama Allah, insya Allah khair, insya Allah semua terbaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa tadi sampai digosipkan sama orang-orang di kota Mesir. Katanya, Musa itu jangan-jangan punya badannya banyak urat. Maaf, dikatain jangan-jangan badannya ada penyakit sampai nggak berani buka baju. Akhirnya Allah berikan ilham kepada Nabi Musa untuk mandi di tengah sumur padang pasir. Mandi di sana, buka baju, tinggal pakai basahan. Baju ditaruh di atas batu. Selepas mandi mau ngambil baju, batunya jalan. Kemana jalannya? Ke arah kampung. Semua orang melihat. Ya thawbil hajar, batu jangan lari, ada baju aku di atas, jangan lari. Itu batu lari keliling kampung, dikejar sama Nabi Musa. Semua orang melihat bentuk tubuh yang bagus daripada Nabi Musa, menghilangkan daripada fitnah-fitnah yang jelek terhadap Nabi Musa alaihis salam. Allah langsung yang ngebela. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad naik di atas Jabal Qubais, mengumpulkan semua orang-orang kafir Quraisy. Hei orang-orang Quraisy, ya ahlal Mekah, peluklah agama Islam, karena aku seorang nabi. Ditunjuk sama Abu Jahal. Tabban selaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kau Muhammad, apa karena ini kau mengumpulkan kami, pengen nipu kami, pengen bohongi kami? Dibalas langsung sama Allah dalam surah apa? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung dijawab, dibela sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka keunggulan Nabi Muhammad melebihi daripada Nabi yang lain. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir ma dhaya wasi'al karam ya Rabb. Mustafa balligh sidana waghfir lana ma dhaya wasi'al karam. Tuhai Nabi, duhai Nabi, dambaan
Muhammad. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dengan keberkahan perkumpulan kita pada pagi menjelang siang ini, insya Allah Allah catatkan langkah-langkah kita sebagai langkah-langkah orang mencari ilmu, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Orang yang selama hidupnya berjalan mencari ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju ke taman-taman surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Makanya Pak, Bu, kalau ada yang tidur, saya nggak pernah ngelarang. Karena apa? Kita lagi di taman surga. Nabi yang bilang majelis ilmu, majelis zikir, taman-taman surga yang ada di dunia. Makanya banyak orang datang ketiduran di sini. Baru duduk dengar ceramah, jangan dibangunkan, karena dia sedang berada di taman surga. Tapi juga pas kita pulang jangan dibangunkan, dia tinggal sendiri di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Azmi dan juga para donatur-donatur yang telah memberikan sedekah, infak, bantuan kepada pesantren ini. Insya Allah diganjarkan oleh Allah dengan pahala yang besar. Amin. Mudah-mudahan mereka ditambahkan keberkahan rezekinya. Amin. Dijadikan keluarganya dan keluarga kita menjadi orang-orang min ahlil istiqamah, min ahlil barokah, dan min ahli syafaatun nabi, dan min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Pak, kadang kita maaf cakap nih kelakuan kita sama Allah. Kalau bersedekah, coba lihat kalau hari Jumat kotak amal sering lewat depan kita tuh. Kalau kotak amal sering lewat depan kita, lihat penampilan kita suka macam-macam. Kotak amal lewat pura-pura sholat, Allahu Akbar. Kotak amal belum lewat, panjang doanya, panjang ayatnya. Kapanlah diambil, oh masih sholat, dipindah sama orang, Allahu Akbar, baru kita ruku. Ada kotak amal lewat, pura-pura tidur, diambil sama teman sebelah, baru kita dengar khutbah. Ada yang pura-pura zikir, ada kotak amal lewat, subhanallah, 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 subhanallah. Kata teman sebelah, khusyuk zikirnya nih, dipindahkan sama dia, nengok kotak amal sudah nggak ada, alhamdulillah, berubah zikirnya. Kadang ada orang yang beramal, berinfak, bersedekah, ngambil dompet, dibuka dompet, ingin berinfak, bersedekah, kotak amal sebelah paling kanan warna merah, berapa Bu? 100.000. Sebelahnya lagi warna biru, 50.000. Sebelahnya lagi warna hijau muda, 20.000. Sebelahnya lagi warna ungu muda, 10.000. Paling ujung Kapitan Patimura megang golok, apa Bu? Kenal betul, pengalaman, istiqomah. 1.000 yang ditarik, pas narik 1.000 ketarik 2 lembar, satu masih lentik, yang satu udah lecek. Yang mana masuk kotak amal? Yang lecek, sudah lecek ditutup-tutupin, biar gak ria, biar gak ria. Siapa yang mau ria? 1.000. Giliran 100.000, foto, tolong foto. Lihat, jelek, ulang. Sini, foto dulu, foto. La haula wala quwata illa billah. Amal kita sama Allah kotor. Ingin duduk bersama Nabi di surga paling tinggi. Tipis harapan kita, Bu. Pak, tipis harapan amal kita. Beribadah tulus karena Allah. Insya Allah kalau ibadah tiada modus, Allah akan berikan apa yang kita minta. Amin ya rabbal. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasad dan al-kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
kita dengar bisa kita amalkan, amin. Apa yang kita dengar bisa kita langsung praktekkan, amin. Dan akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang-orang yang mencari ilmu dan mengamalkan lalu menyebarkan ilmu, amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dengan tausiah ini sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan mendapatkan keberkahan, panjang umur, nikmat sehat wal afiat, amin ya rabbal. Mungkin ini yang bisa Habib sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, salah tindakan, salah perbuatan, salah omongan, kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Kepada hadirin saya minta maaf. Sebelum saya tutup, seperti di depan tadi pakai pantun, ditutup juga dengan pantun. Cuman harus ada cakep. Tadi pantun di depan nggak pakai cakep, Bu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah Habib kurang panjang, boleh Habib diundang lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal kita menghadap Allah di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawharul Waqar